Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Aiko pada pagi hari ini. Nah, hari ini di belakang Kak Aiko ada banyak banget Alkitab. Kenapa? Karena kita mau dengerin cerita Alkitab tentunya. Yuk, sebelum kita dengerin cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara virtual kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami dapat memahami firman-Mu, dan terlebih lagi kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita Kaiko melanjutkan cerita minggu lalu. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mereka udah beratus-ratus tahun itu tinggal di Mesir, mereka udah nggak tahu di luar Mesir tuh seperti apa ya. Kenapa? Karena mereka juga di Mesir menjadi budak kan adik-adik, ingat ya. Nah, sebagai budak di Mesir, sekarang mereka keluar, mereka bebas, mereka bisa menentukan sendiri. Mereka tuh mau ngapain. Wah, pasti bingung ya. Mau jalan kemana aja, bingung. Kalau Kaiko, kalau misalnya lagi naik mobil, terus nggak tahu mau jalan kemana, sekarang gampang. Kita bisa pencet di HP, ya, di HP-nya. Kita pencet di HP, masukin alamatnya di Waze atau di Google Maps, terus dikasih deh petunjuk jalan. Kalau waktu zaman bangsa Israel, nggak ada. Jadi kalau mau jalan, nggak tahu mau kemana, terus gimana ya? Mana mereka juga nggak pernah bisa atau belum pernah mengatur dirinya sendiri, dan mereka udah jadi suatu bangsa yang besar. Jadi gimana dong? Siapa yang menuntun mereka? Gimana cara mereka mau tahu jalan kemana? Nah, ternyata adik-adik, siapa ayo yang menuntun? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang menuntun tentu saja Tuhan. Tuhan menuntun bangsa Israel. Kita mau baca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Mana Alkitabnya adik-adik? Ini Alkitabnya itu banyak banget, tapi hari ini yang dibaca di sini aja ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Nah, Kak Iko nggak akan baca semuanya, tapi sebagian aja. Apa yang terjadi? Jadi Firaun membiarkan bangsa Israel pergi kan dari Mesir, itu kan cerita kita minggu lalu ya. Lalu mereka sekarang harus mencari jalan mau lewat mana. Nah, sebenarnya adik-adik ada 3 jalan, jalur yang bisa mereka lalui. Tapi 2 di antara jalur itu agak berbahaya. Karena apa? Karena mereka harus melewatin daerah orang Filistin. Karena Tuhan nggak mau mereka lewat jalan yang berbahaya, takutnya nanti mereka harus berperang, terus mereka belum siap. Jadi, Tuhan menuntun mereka melewati jalan yang agak jauh sih, agak muter gitu, tapi jalannya aman. Nah, cara Tuhan menuntun gimana Kak Iko? Tuhan menuntun mereka dengan cara yang luar biasa banget adik-adik, yaitu Tuhan menuntun di depan dengan sebuah tiang kayak tiang bendera gitu ya, tongkat, lebih besar dan tinggi, dan bentuknya seperti awan. Jadi kalau adik-adik lihat keluar ada awan, nah awan kayak gitu tapi dalam bentuk tiang. Terus awan itu bergerak di depan bangsa Israel. Di depan bangsa Israel bergerak, terus jalan, terus kalau malam gimana Kak Iko? Kan nggak kelihatan kalau ada awan. Nah, begitu malam, ternyata tiangnya berubah adik-adik. Berubah jadi api, jadi terang dan hangat. Sehingga adik-adik, bangsa Israel gak kepanasan kalau siang karena ketutupan awan, kalau malam gak kedinginan karena ada api. Dan mereka bisa lihat. Lalu tiang awan dan tiang api itu jalan, nunjukin jalannya harus lewat mana. Nah kan tadi Kak Eko bilang waktu itu belum ada GPS ya, mana jalannya juga gak ada jalurnya. Kalau sekarang ada jalur kita bisa ikutin. Kalau waktu itu mereka di tengah-tengah padang gurun, gak kelihatan. Tapi apa? Kemanapun tiang itu pergi, bangsa Israel semuanya ngikutin di belakangnya. Kalau tiangnya berhenti, berhenti bangsa Israel.
Kalau tiangnya jalan lagi bangsa Israelnya. Dan demikianlah caranya Tuhan menuntun seluruh bangsa Israel melewati padang gurun tersebut. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa sih dari cerita hari ini? Kita mau belajar bahwa Tuhan tuh menuntun orang yang dikasihinya. Tuhan menuntun bangsa Israel. Dan Tuhan juga menuntun kita. Kak, tapi aku nggak lihat ada tiang awan atau tiang api gitu ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya seperti itu. Nah, Tuhan menuntun kita bukan dengan tiang awan dan tiang api tentunya. Itu kan cerita waktu zaman bangsa Israel yang di padang gurun. Kalau sekarang, Tuhan menuntun bagaimana? Tuhan menuntun adik-adik melalui orang tua, melalui guru, melalui firman Tuhan yang adik-adik baca di Alkitab ini nih. Nah, Tuhan menuntun adik-adik. Kita bisa menemukan tuntunan buat bukan secara benar-benar literal gitu ya. Jadi adik-adik mau jalan hari ini, mau jalan belok kanan, belok kiri, bukan seperti itu, tapi menuntun kehidupan kita. Jadi arah hidup kita mau kemana? Kita mau ngapain ke depannya? Kita harus berbuat seperti apa? Di situ Tuhan menuntun melalui suara Roh Kudus yang di dalam hati adik-adik, melalui orang tua, guru, melalui firman Tuhan. Semuanya itu adalah bentuk tuntunan hidup dari Tuhan. Sehingga kalau adik-adik lagi bingung, aduh aku harus gimana ya? Kita bisa berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku dong, aku lagi bingung. Dan Tuhan akan memberikan jawabannya. Mungkin jawabannya nggak langsung ada, ya anakku gitu kan gitu. Tapi Tuhan kasih jawaban melalui orang-orang yang di sekitar adik-adik. Tuhan kasih jawaban melalui suara yang kecil tuh yang di dalam hati adik-adik. Kadang-kadang kan kalau bisa kita melakukan kesalahan, ada yang pernah melakukan kesalahan, terus di dalam hati rasanya nggak enak gitu. Itu Tuhan lagi ngingetin, wah adik-adik, kamu ada yang melakukan hal yang salah. Atau sebaliknya, kalau misalnya adik-adik harus melakukan hal yang baik, terus adik-adik merasa senang. Nah, itu juga suatu bentuk tuntunan Tuhan yang bilang, nah kalau kamu melakukan hal yang baik, aku senang melihatnya. Atau orang tua adik-adik juga senang. Dan itulah bentuk tuntunan Tuhan yang selalu menuntun kita sampai sekarang adik-adik, bagikan penunjuk jalan untuk kehidupan kita. Nah, tapi tentunya kita harus selalu nurutin tuntunan Tuhan. Kalau udah dituntun tapi kita nggak mau nurut, ya tetap nyasar akhirnya ya kan? Jadi, karena kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita, maka kita juga harus mau dituntun oleh Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga selalu mau menuruti tuntunan Tuhan ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati.